Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan hasil analisis kami mengenai perincian biaya pada PT Bintang 7. Nama saya Nur Anggraina, NPM 121-2020-015. Saya Imro'atus Salihah, NPM 121-2020-005. Saya Windaini Wulandari, 121-2020-024. Jadi proyek ini kami buat dalam rangka memenuhi nilai UTS akuntansi biaya. Rumusan masalah yang pertama, rumusan masalahnya itu yaitu bagaimana alur produksi dari PT Bintang 7, apakah memproduksi produk berdasarkan pesanan atau selalu berproduksi setiap harinya. Yang kedua, apakah PT Bintang 7 dalam pencatatannya sudah sesuai dengan sistem akuntansi biaya yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana perincian biaya produksinya. Nah, selanjutnya ada sejarah PT Bintang 7. PT Bintang 7 merupakan salah satu anak perusahaan PT Kalbe Farma Tbk, suatu perusahaan farmasi berdomisili di Jakarta dengan beberapa produk Bintang 7 yang terkenal adalah minuman energi ekstra Jos dan Airex dan Puyer Bintang 7 yang pernah terkenal pada dasawarsa 1970-an. Didirikan pada 29 April 1946 di Garut, Jawa Barat oleh Shinse Tanjunse, Chia Pun-chien, dan Hyoe On-chan. Nama Bintang 7 dipilih berdasarkan jumlah anak perempuan Tan, yakni 7 orang. Yang pertama pada tahun 1950 pindah dari Garut ke kawasan Krekot, Jakarta. Yang kedua pada tahun 1974 kembali pindah ke kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Pada tahun 1970-an mulai memproduksi obat resep dokter. Selanjutnya pada tahun 1985 dibeli oleh Kalbe Group dan berkembang dengan pesat. Yang terakhir pada tahun 1990 produk-produk PT Bintang 7 mulai diekspor ke mancanegara. Saat ini dengan memperkerjakan lebih dari 1.000 orang karyawan, PT Bintang 7 merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang tidak hanya memproduksi obat-obatan, melainkan juga memproduksi suplemen makanan dan fitofarmaka. Alur produksi. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu karyawan dari PT Bintang 7, alur produksi yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah berdasarkan pesanan atau job order costing. Namun, dalam kondisi sepi pesanan tetap akan memproduksi untuk stok bulanan. Berikut untuk analisis harga pokok produksi. Yang pertama yaitu kami menganalisis terhadap biaya bahan baku, selanjutnya terhadap biaya tenaga kerja langsung, lalu terhadap biaya overhead pabrik, yang terakhir analisis biaya produksi. Analisis biaya bahan baku. Ini adalah contoh analisis biaya bahan baku dari komik jahe batch 1. Di sini contoh nama bahan bakunya ada gula pasir, harganya 330.000, CT sodium 11.000, dan lain-lainnya dengan total harga 622.300. Kemudian ada analisis terhadap biaya tenaga kerja langsung. Jadi di sini data yang kami gunakan itu adalah gaji dari salah satu karyawan PT Bintang 7 dalam 1 bulan, termasuk dengan uang lemburan dan juga iuran-iuran lainnya. Untuk gajinya itu selama sebulan adalah 7.151.524.000. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kami juga, beliau dalam 1 bulan itu diperkirakan memproduksi sebuah produk itu dalam jumlah 150 batch. Jadi untuk produksinya itu bukan dalam satuan produk tapi dalam bentuk batch. Jadi untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu adalah 47.676 untuk membuat satu batch pesanan. Analisis terhadap biaya overhead pabrik. Di sini ada contoh analisisnya. Biaya penyusutan mesin sebesar 152.000 per bit, biaya listrik 20 juta, biaya sewa, reparasi, dan pemeliharaan 1.600.000, biaya bahan bakar mesin 2 juta.
Totalnya 23.752.000. Yang terakhir adalah analisis terhadap biaya produksi. Jadi ini adalah kartu harga pokok pesanan karena PT Bintang 7 memproduksi produknya itu berdasarkan pesanan. Jadi salah satu sampel yang kami ambil dari awal dari bahan baku sampai BTKL dan juga BOP adalah produk komik jahe. Untuk membuat produk tersebut sesuai dengan yang kami paparkan tadi, biaya bahan baku langsungnya itu adalah 622.300, biaya tenaga kerjanya 47.677, BOP-nya 23.752.000 sehingga total dari biaya produksinya adalah 24.421.977 rupiah. Nah, ini adalah lampiran contoh penggunaan bahan baku langsung yang kami dapatkan dari salah satu karyawan PT Bintang 7. Jadi di sini ada namanya, nomor batch-nya, ada bahan-bahan bakunya beserta harganya. Kemudian di sini juga ada lampiran BTKL berupa slip gaji dan rincian dari lembur karyawan tersebut. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.